Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Abdul Fattah, NIM 18105. Saya akan menjelaskan tentang grab data Twitter menggunakan API dengan modul Tweepy. Yang pertama, import modul yang dibutuhkan yaitu modul Tweepy, Pandas nanti untuk mengekstrak datanya ke CSV atau ke Excel misalnya, dan JSON. Selanjutnya membuat kelas, misalnya namanya kelas TweetScript. Lalu di konstruktornya, di kelas variabelnya, dia memasukkan data API yang didapat dari situs developer Twitter. Harus terdaftar dulu, lalu bisa mendapatkan API-nya. Nah, selanjutnya buat metode proses API. Metode ini akan memproses API yang menjadi kelas variabel di kelas ini. Dia ditaruh dalam variabel outUser. Dia memanggil modul Tweepy dengan metode authHandler dengan parameter consumer key sama consumer secret. Lalu dia di set akses tokennya dengan akses token dan juga akses secret. Selanjutnya dia akan mereturn API-nya dengan data outUser tadi. Selanjutnya membuat metode search tweet. Metode ini untuk mencari data tweet dengan parameter word, katanya, bahasanya, date, sejak kapan, serta limit data yang mau ditampilkan berapa. Yang pertama di instant yang API-nya, lalu dia buat kursor, misalnya kasih nama Tweepy kursor dengan isi library Tweepy dengan metode kelas kursor. Nah, untuk parameternya API.search, yang kedua katanya, lalu bahasanya, dan terakhir adalah date, tanggalnya. Nah, dia menggunakan item untuk menampilkan itemnya berapa sesuai limitnya. Lalu dia akan mereturn ke Tweepy cursornya. Nah, metode selanjutnya, metode showResult, ini hanya untuk menampilkan data yang dari Tweepy cursornya nanti diekstraksi oleh for, sehingga datanya diekstrak lalu dimunculkan seperti ini. Di sini menggunakan printf, sehingga variabelnya bisa ditaruh di dalam menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya membuat metode saveto. Metode ini akan menyimpan ke dalam tipe file yang diinginkan, sehingga parameternya sama juga tweet kursornya lalu tipe filenya. Nah, di dalamnya dia membuat variabel tweet dengan tipe data list, sehingga untuk ekstrak datanya nanti ditaruh di ekstrak tweet dari tweet kursornya, lalu membuat dictionary dengan nama storage extract tweet. Nah, untuk penghiasan dictionary-nya, key-nya dengan nama seperti ini, lalu isinya sesuai kebutuhannya. Misalnya untuk username Twitter, dia dari tweet cursor yang sudah diekstrak memanggil metode user sama screen name. Untuk tweet.text, untuk total likes, favorite count, retweet, total retweet count, dan date, tanggalnya dengan create add. Lalu semuanya di append atau ditambahkan ke dalam list. Nanti di variabel tweet pandas, dia mengandung library pandas dengan data frame dari si tweet, dari list tweet. Lalu pengecekan tipe file apa yang diinginkan. Jika menginput CSV, dia akan memanggil pandas ke CSV dengan parameter filenya, indeksnya akan agak dimunculin belief false, dan headernya akan dimunculin belief true. Begitupun dengan Excel, untuk XLSX dengan XLS. Dia diberi lower agar semuanya kecil. Yang ketiga, untuk JSON sama juga, tapi di sini orientasinya berbentuk indeks, banyak macamnya untuk pandas ke JSON. Nah, jika tidak memilih, maka akan muncul pesan error seperti ini. Untuk pencobaan, dia diinstansiasi ke dalam objek TS dengan kelas TweetScript. Yang pertama, dia membuat kursor tweet
dengan isi objek TS tersebut dengan memanggil metode searchTweet dengan kata yang diingin cari, misalnya kata Habib, bahasanya English dengan N, start date-nya dengan tanggal ini, lalu limit yang mau tampilkan 10. Setelah untuk yang dicari terpenuhi, dia otomatis memanggil API seperti yang di atas. Selanjutnya, untuk menampilkannya menggunakan show result. Dicoba. Nah, dapat dilihat datanya berhasil tweet ke-1 sampai tweet ke-10. Dan ini menampilkan tweetnya sama total retweetnya. Nah, jika ingin disimpan ke dalam file, semisal contoh XLS, tinggal dipanggil metode save to, lalu cursor tweetnya dan juga tipe filenya. Ini yang komen, coba. Selesai, dan lihat dia membuat file. Nah, berikut filenya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.